Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Al-Imanu dengan NIM 234311054. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester data science saya yang berjudul klasifikasi penyakit tanaman kedelai menggunakan machine learning dan deep learning. Untuk yang pertama di sini import library. Pada bagian awal saya mengimport beberapa library utama seperti Pandas, NumPy untuk pengolahan data, dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, Skylern untuk machine learning, dan TensorFlow untuk deep learning. Kemudian di sini ada load dataset. Dataset yang digunakan adalah Sofian Small Dataset yang saya ambil dari repositori UCI. Kemudian dataset dibaca menggunakan patch relatif, sehingga kode tidak tergantung pada lokasi tertentu. Kemudian dataset ini memiliki 47 data di mana setiap baris mempresentasikan satu kondisi tanaman kedelai dengan jumlah fitur input pada dataset ini adalah 35 dan terdapat satu kolom target. Seluruh fitur bertipe kategorikal sehingga perlu dilakukan encoding sebelum digunakan oleh model. Dataset ini berfungsi berbagai fitur tanaman seperti kondisi daun, pertumbuhan, dan warna daun. Kemudian ada model. Yang pertama ada model baseline. Model pertama adalah logistic regression yang digunakan sebagai baseline model. Model ini sederhana dan digunakan sebagai pembanding awal sebelum menggunakan model yang lebih kompleks. Kemudian di sini ada model advanced atau random forest yang mana model ini mampu menangkap hubungan nonlinear dan lebih robust terhadap noise dibandingkan model baseline. Kemudian di sini ada model deep learning. Model ketiga ini menggunakan multi-layer perceptron atau MLP yang memiliki 2 hidden layer dan dilatih selama minimal 10 epochs sebagai ketentuan. Dan proses training menghasilkan grafik loss dan akurasi untuk memantau performa model. Kemudian di sini ada exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama ada distribusi kelas yang menunjukkan distribusi kelas penyakit. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah data antar kelas tidak sepenuhnya seimbang, sehingga perlu diperhatikan pada tahap modeling. Yang kedua, ada frekuensi nilai fitur, yang dimana menunjukkan hasil distribusi nilai pada salah satu fitur tanaman. EDA ini membantu memahami variasi kondisi tanaman yang mempengaruhi klasifikasi penyakit. Dan yang terakhir ada confusion metric, yang dimana confusion metric ini untuk melihat pola kesalahan prediksi model. Dari sini dapat diketahui kelas mana yang salah diprediksi. Kemudian di sini ada training atau visualization, yang dimana grafik training ini menunjukkan bahwa model mengalami konvergensi di mana loss menurun dan akurasi meningkat.
Hal ini menandakan bahwa model belajar dari data. Dan yang terakhir ada evaluasi deep learning. Untuk model dilakukan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1 score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model deep learning memiliki performa terbaik dibandingkan baseline dan advanced model. Untuk kesimpulannya dari proyek ini adalah pendekatan machine learning dan deep learning efektif untuk klasifikasi penyakit tanaman kedelai. Model deep learning memberikan hasil terbaik dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk proyek selanjutnya. Demikian penjelasan proyek ujian akhir semester saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.